semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Dalam perjalanan menuju transformasi ASN yang lebih inklusif, terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyisakan tanda tanya bagi para tenaga honorer. Perlu diketahui bahwa UU ASN 2023 telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober tahun 2023 lalu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, mengadvokasi pengangkatan para honorer dengan masa pengabdian lebih dari 5 tahun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa melibatkan tahapan seleksi. Komentar ini menjadi sorotan karena sejalan dengan kesepakatan awal antara DPR dan pemerintah yang menegaskan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K tidak memerlukan tes, mengurai komitmen awal P3K sebagai jaminan tanpa seleksi. Dalam keterangannya, Junimat Girsang menyoroti komitmen awal antara DPR dan pemerintah. Kami berharap agar pemerintah komitlah dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes segala, tutur Junimat dalam keterangan pada Selasa 14 November 2023. Kesepakatan tersebut jelas tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, Rancangan Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN. Honorer dengan lama pengabdian lebih dari 5 tahun seharusnya dapat diangkat sebagai P3K tanpa perlu melewati seleksi atau tes. Namun, pernyataan Junimart menyoroti bahwa saat ini terdapat banyak tahapan seleksi bagi tenaga honorer yang kontraproduktif dengan komitmen sebelumnya. Ada notula dan rekamannya semua itu, kami sepakati nggak ada tes, kami kan sepakat itu dahulu nggak ada tes. Lah, sekarang ini kok banyak tes tahapan seleksi bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K, tambah Junimart. Audit dan verifikasi. Pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan menjadi P3K menjadi sorotan utama. Junimat menyerukan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB segera melakukan audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh Indonesia. Tentunya dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemenpan-RB harus segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh honorer di Indonesia ini menggunakan BPKP. Jangan ditunda-tunda. Setelah proses itu selesai, seluruh honorer yang datanya telah lulus verifikasi dan validasi harus langsung diangkat menjadi P3K. Itu aturannya, ucap Junimart. Tahapan ini dianggap krusial untuk menghindari potensi manipulasi data, serta untuk memastikan bahwa semua tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat diberikan haknya. Suara honorer yang terabaikan. Junimat memberikan perhatian khusus pada tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi tidak masuk dalam usulan pemerintah daerah untuk diangkat sebagai P3K. Ia menekankan perlunya inklusivitas dalam mengatasi masalah ini dan meminta hasil audit dan verifikasi menjadi transparan untuk publik. Langkah ini dianggapnya sebagai cara untuk menghindari praktik yang dapat merugikan honorer, seperti penggantian nama tanpa alasan yang jelas saat dilakukan pengangkatan P3K. Hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik, jika tidak, praktik yang disebut sebagai mafia honorer itu akan terus terjadi. Nama tenaga honorer A bisa tiba-tiba diganti menjadi B saat dilakukan pengangkatan P3K, kata Junimat. Konsistensi dalam penyelesaian honorer. Terakhir, Junimat menyerukan konsistensi dari Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam menangani masalah honorer di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa penyelesaian honorer merupakan masalah hidup dan konsistensi dengan komitmen awal adalah kunci untuk memberikan solusi yang adil
dan berkelanjutan. Pernyataan Junimat Girsang menjadi panggilan untuk keadilan dan konsistensi dalam penyelesaian nasib tenaga honorer. Dengan pengangkatan menjadi P3K sebagai tujuan akhir, transparansi dalam verifikasi data dan penghapusan seleksi menjadi langkah penting dalam memastikan setiap tenaga honorer yang berhak mendapatkan pengakuan segera mendapatkannya. Semoga langkah-langkah ini membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi para honorer yang setia mengabdi untuk negara. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.